ya, hampir sama seperti KFC, Kentucky Fried Chicken. Pada saat mereka membuat yang namanya tagline jagonya ayam, itu KFC melakukan survei kepada fansnya KFC, yaitu adalah apa yang paling kamu kagumin dari KFC. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, semakin kita menjalani hidup ini, kita dihadapkan untuk sebuah proses kedewasaan tuh. Artinya adalah kita didapatkan banyak masalah-masalah, dan pastinya kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita tuh. Ya, bagaimanapun juga ukurannya, ketika kita berhasil menyelesaikan masalah-masalah kita dianggap sudah dewasa. Namun sering sekali ketika kita tidak berhasil memecahkan masalahnya, kita dianggap belum dewasa. Ya, jadi belum dewasa ini sering sekali dikaitkan bahwa kita itu belum cukup mengenal seperti apa sih diri kita, ya, seperti apa sih jati diri kita. Nah, di video kali ini gue coba tuh untuk membantu teman-teman untuk menemukan jati dirinya, untuk lebih mengenal lagi siapa dirinya tuh, ya. Nah, jadi gue berharap video ini bisa nantinya bermanfaat banyak buat teman-teman. Terlebih lagi dengan kita mengenal diri kita, ini akan sangat-sangat bagus, akan lebih mempermudah kita ketika harus berinteraksi atau berteman sama teman-teman atau lingkungan kita tuh. Dan juga kalau kita hubungkan dengan mimpi atau cita-cita kita, semakin kita mengenal diri kita, semakin kita lebih mudah lagi untuk bisa sampai di mimpi kita atau di cita-cita kita tadi itu, ya. Oke, semoga teman-teman ini bermanfaat banyak, dan yang pastinya gue akan berbicara beberapa tips dan triknya. Namun sebelumnya teman-teman berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa detailnya? Check it out. Nah, baik teman-teman, cara terbaik untuk menemukan atau untuk mengenal siapa diri kita, ini jurus paling mudah sebenarnya. Nah, gue selalu membagikannya ketika gue berada di kelas dengan teman-teman mahasiswa tuh, ya. Nah, jadi jurusnya yaitu adalah dengan melihat dalam 1x24 jam siapa 5 orang terdekat yang paling sering menghabiskan waktu dengan kita tuh, ya. Coba deh teman-teman lihat lagi, kembali lagi ke hari-hari yang sebelumnya tuh. Ternyata teman-teman banyak menghabiskan sama siapa-siapa aja. Coba lihat, ada mungkin si A, ada mungkin si B, ada si C sampai si E gitu ya. Nah, coba lihat orang-orang yang 5 orang tersebut, orang-orangnya bertipe seperti apa. Yang gue mau katakan teman-teman, ketika teman-teman banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang penggosip, ya, teman-teman pada akhirnya adalah tipe penggosip juga tuh, ya. Sama halnya ketika teman-teman lebih banyak menghabiskan sama mungkin, ya, orang-orang yang sukanya sembahyang, ya, artinya teman-teman pesantren gitu ya, dan masuk muda-mudi gereja, pada akhirnya cara berpikir teman-teman ya lebih religius, ya. Ini cara termudahnya teman-teman, ya. Jadi tidak hanya pada akhirnya kita mengenal seperti apa karakter kita, pada akhirnya juga kita punya pola pikir yang bisa kebaca sama kita tuh. Nah, artinya kalau kita memang sudah banyak menghabiskan waktu sama teman-teman yang religius, udah otomatis cara berpikir kita pasti ketika ada masalah, pendekatan kita pasti lebih religius tuh, ya. Ketika kita punya beberapa keputusan-keputusan yang harus kita ambil, cara kita mengambil keputusan pasti seperti bagaimana kita mendekatkan diri sama Tuhan atau religius. Ya, sama halnya dengan penggosip tadi teman-teman. Kalau ternyata teman-teman lebih banyak menghabiskan waktu dengan penggosip, ya udah, ya. Teman-teman pasti akan juga lebih banyak melibatkan orang untuk lebih banyak dulu ngobrol gitu ya, untuk menggosip terlebih dahulu baru memecahkan masalah, ya. Nah, jadi teman-teman, gue mau katakan bahwa di tips yang pertama ini ada baiknya kita memilih secara sadar siapa-siapa aja 5 orang terdekat dengan kita. Jadi 1x24 jam dikasih Tuhan sama rata buat setiap manusia. Nah, sekarang tergantung kita memilih teman-teman yang mau kita habiskan waktu selama 1 hari. Sebaiknya kalau gue bisa katakan, ayo pilih teman-teman yang memang sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita lebih kepada mimpi kita misalnya. Kalau ternyata kita ingin menjadi seorang pebisnis, habiskanlah waktu, ya, bermain dengan orang-orang yang juga memang sedang merintis usahanya, ya, sedang membangun usahanya juga tuh, atau yang memang sudah berhasil. Jadi dia mentoring ke kita tuh, ya. Ini akan sangat-sangat bagus buat ketercapaian lebih cepat lagi di mimpi teman-teman, ya. Kalaupun misalnya pada akhirnya tidak orang atau menghabiskan waktu saja, teman-teman perhatikan
ya. Sama seperti teman-teman habiskan YouTube, nonton YouTube, lebih banyak nonton apanya, genre film apanya, ya, cerita tentang apa tuh, itu akan sangat-sangat menentukan. Yang gue mau katakan adalah film apa atau tontonan seperti apa yang teman-teman habiskan di dalam satu harinya pada saat nonton YouTube, itu akan menentukan 20 tahun teman-teman itu akan menjadi seperti apa. Kalau pada akhirnya teman-teman lebih banyak itu menonton hal-hal yang sifatnya mungkin ya bermain games ya, atau teknik bagaimana bermain games, bisa jadi nanti dalam 20 tahun ke depan teman-teman jadi konsultan games atau misalnya orang yang membuat games baru tuh misalnya ya. Jadi ini sangat-sangat menentukan. Jangan hanya manusianya saja. Hal apapun, kegiatan apapun yang sering kita habiskan itu akan membentuk karakter kita. Ya, banyak teman-teman yang suka main futsal, pada akhirnya cara mereka memandang permasalahan hidup ya di luar bermain sepak bola atau futsal itu akan seperti formasi sepak bola juga tuh. Ya, bagaimana mereka harus kuat defense ya, bagaimana antara keseimbangan bertahan dan menyerang. Oh, itu dikait-kaitkan. Ya. Jadi, ayo teman-teman secara sadarlah kita pilih kegiatan orang-orang yang dekat dengan kita ya, supaya ini benar-benar bisa kita kenali. Oke, diri gue berarti seperti ini. Seperti apa gue bisa dengan pengenalan diri gue ini lebih cepat dan lebih dekat kepada mimpi gue. Oh, berarti gue harus melakukan ini. Ya teman-teman, jadi pilih yang mana yang terbaik buat teman-teman, dan semua itu adalah keputusan teman-teman sendiri. Nah, tips yang kedua gue juga sudah melakukan nih teman-teman. Jadi gue pernah meminta mahasiswa gue membuat semacam namanya tuh award gitu ya. Jadi kalau kayak ada SCTV Award gitu ya, ada apalagi tuh MTV Award gitu ya. Nah, gue pingin mereka membuat di prodi kita, program studi. Nama program studi kita Room Division Management tuh. Jadi kita membuat RDM Award. Nah, pada saat itu kita memberikan penganugerahan buat teman-teman mahasiswa yang memenangkan kategori-kategori. Nah, gue minta di situ mereka buat kategori yang unik gitu ya, tidak hanya menjadi yang terbaik siapa, yang favorit siapa ya. Jadi gue pingin mereka di situ membuat yang namanya kategori semacam kakak dengan communication skill terbaik ya, kakak yang paling kreatif, kakak yang paling berjiwa penolong ya. Jadi gue kasih ke mahasiswa kebebasan untuk memilih kategori itu. Nah, di kategori tersebut gue juga mengatakan jangan hanya teman-teman yang antar mahasiswa saja menilai sesama mahasiswa, tapi juga ayo dosen juga dilibatkan. Bagaimanapun juga mahasiswa sama dosen harus sinergi dalam memiliki kegiatan-kegiatannya. Nah, jadi kata mereka, apa Pak yang harus kita lakukan? Gue kasih ide pada saat itu. Gini aja, kita punya berapa dosen? Ada 5 tuh di program studi kita. Gue minta sama teman-teman semua, kamu harus voting. Ya, tanyakan ke setiap mahasiswa, mereka harus terlibat semuanya. Contohnya Pak David, gua sendiri itu ya. Oke, kasih 3 kata yang paling melekat, yang paling kamu ingat ya, yang paling Pak David banget menurut pendapat kamu. Oke, nanti ada sekitar mahasiswa kita 100 orang, mereka akan memberikan 100 orang tuh tanggapannya terhadap gua dan memberikan 3 kata saja. Kata, bukan 2 kata atau kalimat, no. Hanya 1 kata tapi ada 3 jumlahnya. Nah, setelah mereka dapatkan, itu mereka langsung klasifikasikan. Sehingga pada akhirnya gue mendapatkan 3 kata yang melekat banget dalam diri gue yang selalu dilihat oleh mahasiswa tuh. Dan sampai sekarang itu gue masih simpan ya barangnya. Jadi gue mau katakan di sini teman-teman, cara terbaik untuk mengenali diri kita adalah tanyakan kepada orang-orang terdekat kita dan minta mereka untuk menyebutkan 3 kata yang terpikir sama mereka ketika mereka disebutin nama kita tuh. Ya, ini kan sering juga diadakan permainan-permainan di talk show ya. Jadi itu halnya sepele tapi sebenarnya punya dampak yang bagus teman-teman. Ya, hampir sama seperti KFC, Kentucky Fried Chicken. Pada saat mereka membuat yang namanya tagline, jagonya ayam, itu KFC melakukan survei kepada fansnya KFC, yaitu adalah apa yang paling kamu kagumin dari KFC, gitu ya. Nah, ketika mereka dikasih kepada semua responden-respondennya, ada begitu banyak responden yang menjawab kentangnya lah, gitu ya. Ada yang menjawab bahwa KFC itu enak dari segi atmosfer di restorannya dan macam-macam. Nah, tapi ternyata setelah dikalkulasi, dapatlah kesimpulan ternyata banyak yang suka dengan ayamnya. Makanya lahir tagline-nya KFC, jagonya ayam. Mereka fokus kepada ayamnya tuh. Nah, ini teman-teman, cara terbaik untuk mengenali diri kita itu adalah dengan bertanya ke teman-teman terdekat kita, yang pastinya yang paling sering menghabiskan waktu dengan kita. Bisa teman, bisa orang tua, ya, bisa rekan sekerja,
Apa saja? Intinya yang gue mau katakan di sini adalah setelah mendapatkan itu, ayo teman-teman sadari, pikirkan 3 kata ini, apa yang bisa membawa teman-teman lebih dekat lagi ke mimpi teman-teman. Ketika gue menemukan yang namanya 3 kata tadi, makanya gue langsung membuat tuh ya channel YouTube. Gue akan berusaha untuk mengatakan bahwa oke, kan ada 3 kata. Pak David itu katanya motivator, ada juga yang mengatakan friendly, ada yang mengatakan juga funny gitu ya. Jadi gue mau membuat semacam channel yang seperti yang sekarang teman-teman lihat. Ya semoga saja tidak hanya bermanfaat buat teman-teman yang sudah pernah berada di satu kelas dengan gue, tapi juga teman-teman yang belum mengenal atau belum pernah tatap muka di kelas. Intinya adalah bagaimana berbagi sih kalau di channel YouTube ini. Nah, silakan saja teman-teman dicoba ya kepada lingkungannya. Semoga saja teman-teman mendapatkan atau lebih mengenal lagi siapa diri teman-teman, dan yang pastinya itu akan membantu teman-teman ya untuk mendekatkan diri lagi, lebih dekat lagi kepada mimpi teman-teman. Nah baik teman-teman, cara terakhir menurut pendapat gue ini juga ampuh di titik sekarang, di usia sekarang. Gue flashback gitu ya, banyak sekali hal yang membantu gue pada akhirnya ketika gue melakukan hal ini tuh, dimana gue ngerasa bahwa cara terbaik untuk mengenal diri kita adalah dengan flashback ya kepada kehidupan kita di usia 5 sampai 10 tahun ya. Kenapa 5 sampai 10 tahun? Gue selalu melihat bahwa di usia tersebutlah sebenarnya kita menjadi benar-benar original dari versinya kita tuh. Ketika kita masih di usia itu, kita mau melakukan apa saja ya, di saat orang lain tidak mau melakukan. Pada saat usia itu kita mau melakukan pada saat orang lain sudah istirahat tidur siang. Bahkan pada saat orang sudah istirahat mau tidur malam, kita masih juga mengerjakan tersebut karena kita mencintai hal tersebut. Nah, hal ini yang kita cintai, yang suka kita lakukan ini, sebenarnya inilah yang harusnya kita ketahui, kita sadari bahwa inilah jati diri kita sebenarnya. Bahwa seperti apa kita yang harusnya kita pahami, kita harus melihat itu, kita harus menemukan itu. Kalau memang kita sulit menemukan, kita bisa tanya sama orang tua kita. Ya, ada begitu banyak contoh-contoh public figure dunia gitu ya. Seperti kayak misalnya siapa namanya Oprah Winfrey, pada saat dia waktu masih kecil ternyata usia 5 sampai 10 tahun dia senang sekali berbicara ya. Seperti kayaknya dia tuh selalu ketemu orang, ngobrol, selalu aja berbicara kepada siapapun. Pada akhirnya membawa dia menjadi orang atau wanita terkaya pada tahun 2010 seingat gua ya, bukan hanya di Amerika tapi juga di dunia, menjadi presenter ya, pembawa acara dari Oprah Winfrey itu ya. Jadi teman-teman, banyak contoh-contoh public figure dunia lainnya yang sebenarnya mereka juga mengenali diri mereka ketika mereka flashback kepada ingatan di mana usia 5 sampai 10 tahun. Kenapa di usia 11 tahun atau ke atasnya kurang objektif, Pak? Ya karena pada akhirnya kita sudah banyak dicekokin sama sebuah pemahaman-pemahaman baru yang kita dapat dari guru-guru kita di SD ya, tetangga-tetangga kita yang sudah jauh lebih dewasa. Artinya mereka memberitahu kita tentang yang mana yang baik dan yang benar. Ya, tapi sebelum usia 11 tahun atau di 5 sampai range 5 sampai 10 tahun, kita benar-benar menjadi benar-benar siapa diri kita aslinya tuh. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya gue kembali tanya kepada diri gue, ya gue memang dari usia 5 sampai 10 tahun selalu terkoneksi, terhubung dengan yang namanya dunia sepak bola tuh. Ya, entah itu bermain sepak bola, entah itu nonton sepak bola, bahkan gue selalu membuat clipping-clipping setiap kali ada koran ya gue dapatkan, ada memperlihatkan tentang gambar sepak bolanya, gue gunting tuh sampai sekarang masih gue simpan ya. Bahkan ketika tim gue juara itu gue tetap juga namanya membuat clipping-clippingnya sampai gue D3 dulu. Hanya sayangnya setelah D3 koran sudah mulai berkurang karena kemajuan teknologi, sehingga gue benar-benar menjadi koleksi pada saat koran benar-benar ngehits banget pada saat itu. Ya teman-teman, silakan ini juga dicoba untuk mengenal diri teman-teman lebih lagi. Yang pastinya setiap hasil dari tips-tips ini teman-teman harus bisa membuat atau memberikan dampak yang positif, membuat keuntungan yang besar buat cita-cita teman-teman ke depannya. Oke teman-teman, silakan dicoba, dan yang pastinya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subscribe. Thank you very big and God bless you all. Out.